How are you? I hope you are well. So, today I will explain historical information and the attraction of tourists, attractions in Batam. Jadi, saya bakal ngejelasin informasi sejarah dan daya tarik yang ada di Batam. So, see until it's finished. 1. Jembatan Barelang. Jembatan Barelang merupakan pilot proyek berteknologi tinggi yang melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa campur tangan tenaga kerja luar negeri. Dibangun guna memperluas wilayah kerja Otorita Batam. Jembatan ini menyedot anggaran sebesar 400 miliar selama 6 tahun dari 1992 sampai 1998. Nah, jembatan ini menghubungkan pulau-pulau. Nah, jadi jembatan Barelang itu adalah jembatan Batam, Rempang, Galang. Nah, jadi menghubungkan pulau-pulau. Nah, jembatan Barelang ini menjadi tempat wisata terpopuler di Batam, menjadi daya tarik wisata. Jadi jembatan Barelang juga disebut sebagai Golden Gate-nya Indonesia. Wisatawan tidak perlu jauh-jauh ke Golden Gate yang ada di Francisco, Amerika Serikat, karena Batam memiliki jembatan Barelang sebagai Golden Gate-nya Indonesia. Wah, bagus banget kan? Karena pemandangan yang ada di jembatan Barelang sangat bagus dengan lautnya yang biru dan tenang, serta kuliner-kuliner yang sangat enak dan wajib dicobain. 2. Camp Vietnam. Sejarah Camp Vietnam. Dahulunya, Camp Vietnam merupakan tempat pengungsian orang Vietnam pada periode 1979 sampai 1996. Mereka disebut juga sebagai manusia perahu karena pada masa itu ada suatu konflik yang ada di negara Vietnam. Jadi, tidak jarang jika ada korban yang dalam perjalanan laut ke tempat pengungsian. Sekitar 75 orang tiba di tempat pengungsian, kemudian memencar ke seluruh Pulau Galang. Jadi ada tempat peninggalan fisik selama 16 tahun yang ditempati oleh orang Vietnam. Dari peninggalan fisik, Camp Vietnam menjadi objek wisata dan daya tarik wisata. Di antaranya ada kuburan kuno, kuil, gereja tua, museum, kapal pengungsian, dan barak makanan. Nah, di museum kita bisa melihat sejarah-sejarah dan kisah hidupnya orang Vietnam dahulu, dan kita bisa melihat foto orang-orang yang pernah mengungsi di kampung Vietnam. Jadi banyak sejarah yang mengisahkan kisah mereka dahulunya. 3. Nongsa. Nongsa adalah kepanjangan dari Nong Isa. Menurut catatan sejarah-sejarahnya, Nong Isa juga dikenal sebagai Raja Isa bin Raja Ali yang merupakan penguasa pertama di Pulau Batam. Pada tahun 1829, Raja Isa mendapatkan sebuah mandat dari Sultan Riau dan juga diberikan perintah oleh Mulia Riau VI agar memerintah pada kawasan Nongsa dan sekitarnya. Surat mandat yang diberikan kepada Nong Isa atau Raja Isa pada tanggal 18 Desember 1829 ditetapkan sebagai tanggal hari jadi Kota Batam.
Nongsa juga dijadikan sebagai objek wisata dan daya tarik wisatawan untuk datang ke daerah Nongsa karena kita bisa melihat pemakaman Nong Isa sambil berziarah dan kita bisa mendatangi pantai-pantai Nongsa dengan view yang bagus dan kita bisa mencicipi kuliner-kuliner seperti seafood yang sangat enak di sana. 4. Rumah 5 sepotong. Rumah 5 sepotong adalah rumah tradisional orang Melayu di kota Batam ini. Nah, rumah ini dibangun pada November 1959 yang dibangun oleh Haji Abdul Karim yang dimana dijadikan sebagai waris sejarah bagi orang Melayu. Namun, untuk fungsinya sebagai tempat wisata diresmikan pada tahun 2011. Jadi, tidak heran jika pengunjungnya tidak terlalu banyak. Keunikan rumah ini adalah yang memiliki atap 5 sepotong. Nah, yang memiliki keistimewaan dari rumah ini yang menjadi daya tarik wisatawan. Mungkin sampai di sini saja videonya mengenai informasi sejarah dan daya tarik wisata yang ada di Batam. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.